Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Natasha Alsima dengan NPM 218320202. Saya dari manajemen C1 dengan mata kuliah Praktikum Statistika 2 dan dosen pengampu Bapak Sunario Tumin SEM.SI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan uji asumsi klasik. Pertama-tama, apa sih uji asumsi klasik itu? Uji asumsi klasik itu merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk membuat atau mendapatkan suatu model di dalam penelitian akurat. Nah, di sini ada 5 jenis asumsi klasik. Tetapi saya harus mengolah data terlebih dahulu. Pertama-tama, buka SPSS, lalu ke variable view, lalu ke Excel. Nah, di sini ada variabel X dan Y. Variabel X1, X2, X3, dan Y. Saya hanya memakai satu variabel Y saja. Yang pertama, saya harus mengcopy kompensasi X1, karakteristik pekerjaan X2, kepemimpinan X3, dan motivasi untuk variabel Y. Langsung saja saya akan mengcopy. Saya buat kompensasi. Yang kedua, karakteristik pekerjaan. Lalu gaya kepemimpinan dan motivasi. Jangan lupa semuanya di skill. Lalu pilihlah data view dan geser ke arah kanan agar rapi. Lalu langsung saja kompensasi yang total ini dipindahkan ke data SPSS tadi. Langsung saja saya copy sampai dengan responden 103 ya. Lalu karakteristik pekerjaan. Setelah itu gaya kepemimpinan. Serta yang paling terakhir motivasi. Nah, tadi kan saya copy dengan 103 responden. Kita cek apakah 103. Baik, di sini 103 ya. Lalu, untuk data yang pertama, kita klik analyze, lalu klik regression, setelah itu linear, dependent itu variabel Y, jadi motivasi ke dependent, kompensasi sampai dengan gaya kepemimpinan itu ke independen. Lalu setelah itu klik statistik, centang collinearity diagnostic, dan Durbin Watson. Untuk centang collinearity akan menghasilkan hasil uji multi-collinearitas, dan centang Durbin di sini untuk menghasilkan autokorelasi. Maka sudah dapat 2 untuk uji asumsi klasik. Continue, lalu klik plots. Nah,
di sini ada dua pengujian klasik yang bisa kita peroleh. Yang pertama, heteroskedastisitas dengan pendekatan scatter plot. Pada tampilan ini, Y diisi dengan resid atau residual. Nih ya. Dan X pred, yaitu prediktor. Ini cenderung lebih ke nilai residualnya. Berikutnya kita akan menguji normalitas data cukup centang histogram dan normal probability plot. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk menguji normalitas data menggunakan teknik grafik dengan histogram dan normal probability plot. Lalu continue, klik OK. Nah, di sini kan di antara 5 uji klasik tersebut ada satu pengujian yang belum dilakukan, yaitu uji linearitas. Untuk mendapatkan uji linearitas kita harus melakukan 4 pengujian ini terlebih dahulu. Jadi ada 2 pengujian. Yang pertama, uji regresi linear sehingga menghasilkan sebuah 4 asumsi, yaitu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Sedangkan linear akan dilakukan pengujian berikut. Saya klik OK. Sementara itu, menunggu hasil, ini kan sudah keluar hasilnya nih. Kita langsung saja menguji linearitas, yaitu dengan cara analyze, lalu compare means, klik means. Nah, seperti yang tadi, dependent list itu kan variabel Y, maka motivasi ke dependent list, kompensasi karakteristik dan gaya kepemimpinan ke independent list. Lalu berikutnya tombol option, mengklik maaf sebelumnya ya. Klik test for linearity. Kemudian yang lain ini diabaikan karena kita hanya mencari linearitas. Continue, klik OK. Nah, di sini semua yang saya kerjakan tadi akan keluar. Lalu langsung saja saya akan interpretasi pada uji asumsi klasik ini. Nah, di sini kan terdapat 5 jenis-jenis asumsi klasik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas data. Uji ini dilihat dari distribusi pada data penelitian yang normal. Hal ini sebaiknya hasil yang normal. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan gambar atau grafik, atau uji histogram dan uji normal, dan menggunakan uji angka statistik. Saya di sini hanya menggunakan gambar atau grafik, atau bisa disebut uji histogram dan uji normal. Yang kedua, uji linearitas. Uji ini dilihat dari hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Hal ini sebaiknya hubungan tersebut bersifat linear. Hubungan X dan Y dinyatakan linear jika nilai sig hitung pada deviation from linearity lebih besar dari 0,05. Sig hitung lebih besar dari 0,5. Yang ketiga, ada uji multikolinearitas. Uji ini untuk melihat apakah terdapat hubungan antara variabel bebas. Pada pengujian ini, hal ini sebaiknya antar variabel bebas tidak memiliki hubungan yang linear.
Pengujian ini menggunakan nilai tolerance lebih besar 0,100 atau nilai VIV kurang 5 atau kurang 10. Yang keempat, uji autokorelasi, yaitu uji ini untuk melihat apakah secara antar waktu data-data yang ada pada setiap variabel memiliki hubungan dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Teknik yang digunakan yaitu teknik Durbin-Watson atau DW. Perlu digarisbawahi bahwa uji autokorelasi ini hanya untuk data-data keuangan atau time series saja, tidak berlaku pada saat penelitian. Dan yang paling terakhir, uji heteroskedastisitas. Uji ini untuk melihat apakah data-data pada setiap variabel merupakan data yang homos atau data yang heteros. Hal ini sebaiknya data yaitu homos. Uji heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan gambar atau grafik, scatter plot, dan menggunakan uji angka statistik. Tetapi saya di sini hanya menggunakan gambar atau grafik scatter plot. Lalu yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Histogram ini gambar yang pertama, histogram dependent variable. Bisa didapat dari sini. Nih. Sebelumnya saya sudah memasukkan data biar tidak ribet atau terlalu lama saya menjelaskannya, maka word yang saya ketik sudah seperti hasil SPSS sebelumnya. Langsung saja saya copy nih. Nah, pada gambar satu di atas dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Hal ini dikarenakan kurva histogram yang telah memiliki keseimbangan ke kiri dan ke kanan dan telah membentuk seperti lonceng yang sempurna. Perlu diketahui, jika lonceng tidak sempurna itu biasanya terlalu kurus dan tinggi, serta biasanya condong ke kanan atau ke kiri. Jika berada pada titik 0 tetapi kecil, itu termasuk lonceng yang tidak sempurna. Gambar kedua yaitu memperlihatkan garis normal probability plot di mana variabel telah terdistribusi secara normal. Hal ini dikarenakan titik-titik penyebaran data menyebar mendekati garis diagonalnya. Nah, saya mendapatkan gambar ini dari sini. Nih, dependent variable motivasi. Mengapa dibilang normal? Karena titik-titik ini mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, walaupun ada yang terkeluar sedikit, tetapi dari ujung-ujung dan sisi-sisinya masih mendekati garis diagonal tersebut. Yang kedua, uji linearitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Secara teori, hubungan ini akan tergambar dan terbentuk sesuai dengan teori yang mengikutinya. Jika variabel X berhubungan positif, maka hasil pengujian pastinya hubungan yang linear dan positif. Dalam pengujian regresi linear, variabel yang baik adalah variabel yang memiliki hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nih, sebuah variabel dinyatakan memiliki hubungan yang linear jika nilai deviation from linearity lebih besar dari 0,05. Nah, saya dapat tabel ini dari ANOVA tabel 1. Nih, motivasi kompensasi.
Dapat disimpulkan bahwa dari sisi linearitas bahwa variabel-variabel jika tidak linear itu secara teori mungkin masih akan dikaji dalam penelitian. Bisa kita lihat tabel pertama itu menunjukkan bahwa nilai deviation from linearity adalah sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kompensasi dengan motivasi adalah hubungan yang tidak benar. Tabel 2 sama, saya juga mendapatkan dari ANOVA table. Hasil pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai deviation from linearity adalah sebesar 0,177. Ini ya, 0,177. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik pekerjaan dengan motivasi adalah hubungan yang linear. Maaf, saya typo. Hasil pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai deviation from linearity adalah sebesar 0,013. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara gaya kepemimpinan dengan motivasi adalah hubungan yang tidak linear. Perlu digarisbawahi juga seperti yang saya bilang tadi, sisi linearitas bahwa variabel-variabel yang tidak linear itu secara teori mungkin masih akan dikaji di dalam penelitian ini. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Menurut Ghazali, pengujian ini dapat dilihat melalui nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,1, maka terjadi multikolinearitas, dan apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi uji multikolinearitas ini. Dalam multikolinearitas ini menggunakan tabel koefisien yang dimana tabel tersebut di sini. Nih, langsung saja ya di copy paste. Nah, dalam pada pengujian ini dapat diukur sebuah variabel bebas saling berhubungan atau tidak berdasarkan nilai toleransinya atau VIF tidak memiliki hubungan yang linear. Keempat variabel tersebut bersifat bebas. Nih, keempat variabel tersebut bersifat variabel bebas dan tidak memiliki hubungan yang linear. Yang keempat, uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Uji autokorelasi ini biasanya memakai uji Darwin-Watson. Menurut Agus 2009, terdapat 3 bagian untuk menentukan autokorelasi. Yang pertama, 1,65 lebih kecil dari Darwin-Watson lebih kecil 2,35, maka tidak ada autokorelasi. Yang kedua, 1,21 lebih kecil Darwin-Watson 1,65 atau 2,35 lebih kecil DW lebih kecil 2,79, maka tidak dapat disimpulkan. Dan yang paling terakhir, jika Darwin-Watson
lebih kecil 1,21 atau DW lebih besar dari 2,79, maka terjadilah autokorelasi. Tabel ini saya dapatkan dari SPSS Model Summary. Nih, saya copy ya. Sudah saya copy. Perlu juga digarisbawahi, di sini saya tadi sudah menjelaskan sebelumnya, uji autokorelasi ini hanya digunakan untuk data-data keuangan atau time series. Tabel autokorelasi menggunakan tabel model summary tadi. Di sini uji autokorelasi hanya melihat Darwin-Watson saja ya. Nih. Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Darwin-Watson atau DW sebesar 1,638. Oleh karena nilai DW lebih kecil 2,35 tetapi nilai 1,65 lebih kecil 1,638 lebih kecil 2,35, maka dapat disimpulkan bahwa data-data penelitian ini terkena gejala autokorelasi. Nah, yang paling terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam rangkaian suatu pengamatan ke pengamatan lain. Di sini saya memindahkan gambar dari SPSS, yaitu gambar ini scatter plot. Tadi saya sudah katakan bahwa untuk uji heteroskedastisitas ini hanya menguji gambar atau grafik scatter plot saja, tidak untuk statistikanya ya. Pengujian ini juga homos atau heteros. Bagaimana cara melihat homos atau heteros? Yaitu dengan cara melihat titik 0 ini, lalu ditarik gambar ke kanan dan ke atas, maka kita akan menjumpai 4 sisi atau 4 ruang gambar. Jika berada di dalam atau berisi 4 kotak tersebut, maka data kita disebut homos. Jika membuat atau membentuk pola tertentu seperti mengumpul satu tempat, itu dapat disimpulkan bahwa data itu data yang heteros. Di heteroskedastisitas ini homos yang paling baik. Nih, pada gambar di atas terlihat penyebaran residual cenderung tidak teratur. Terdapat beberapa plot yang berpencar dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai uji asumsi klasik ini. Jika ada salah kata atau perkataan yang tidak mengenakan hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Baik, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.